Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjelaskan mengenai materi mesin Turing dari mata kuliah teori bahasa dan otomata, dan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febi Eka Ferdiansa. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Mesin Turing adalah sebuah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima oleh kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi itu dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing ini terdiri dari barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif, baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu definisi mesin Turing. Mesin Turing ini didefinisikan sebagai 7 tupel. Yang pertama itu M dengan himpunan Q, S, G, S, F, beta, dan alpha. Untuk Q, himpunan hingga state atau himpunan state-nya. Untuk S adalah alfaba input, G adalah simbol pada pita. Nah, ini meliputi blank, pita yang kosong, atau pita yang terdapat inputannya. Nah, S adalah state awal. State awalnya bisa S, I, Q, kemudian ada simbol kosong atau blank. Nah, bukan bagian dari ini S. Untuk alpha yaitu fungsi transisinya, dan untuk F adalah state akhir, FIQ. Nah, selanjutnya adalah gerakan pada mesin Turing. Nah, gerakan mesin Turing ini diwakili oleh fungsi transisi. Nah, transisinya terdapat dua. Yang pertama itu ada di alpha. Untuk QI A sama dengan QJ B X, dimana ini adalah mesin kedudukannya QI membaca simbol masukan pada A. Selanjutnya adalah gerakan. Mesin ini berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak ke X berubah berupa R sama dengan gerakan ke kanan atau L gerakan ke kiri. Nah, ini saya memberi contoh untuk gerakan mesin Turing. Terdapat pita untuk gerakan fungsi transisi alpha Q1A sama dengan Q3BR. Artinya di sini A ini merupakan posisi baca atau tulis. Kemudian Q1 ini merupakan kedudukan. Nah, setelah membaca simbol dari A, maka kedudukan mesin Q3 ini menulis B dan bergerak ke kanan.
B bergerak ke kanan. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Ini kan kedudukan baru Q3. Tadi kedudukan baru Q1. Posisi baca tulisnya ada di A. Nah, untuk Q3-nya itu penulis B yang bergerak ke kanan. Nah, untuk contoh soalnya, di sini terdapat state Q1 dan Q2. Untuk sigmanya ada AB dan ABB. Untuk state akhirnya menuju ke Q2 dan S-nya ke Q1. Nah, buatlah kinerja mesin Turing untuk membaca A, B, B, A. Nah, untuk transisinya tadi ada dua. Yang pertama adalah transisi Q1A sama dengan Q1AR dibaca pada state Q1 sama dengan ini head menunjukkan A yang menjadi state Q1, head menuliskan A lalu bergerak ke kanan R. Nah, catatan bergerak ke kiri dengan lambang L. Kalau ke kanan R, kalau ke kiri itu L. Dan untuk transisi yang kedua, yaitu transisi Q1B sama dengan Q1AR. Untuk transisi Q1B sama dengan Q2BL. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama tadi kan untuk membaca A, B, B, A. Nah, yang pertama kita membaca A untuk transisi Q1A. Nah, A di sini ini merupakan state awal dari Q1. Maka Q1AR ini bergerak ke kanan, makanya dia R. Kemudian kita membaca B untuk Q1B. Q1B sama dengan Q1AR. Maka di inputan isi pitanya masih sama, cuma berbeda. Tadi kan state awalnya di Q1A, kemudian Q1B. Selanjutnya membaca B untuk transisi Q1B sama dengan Q1AR. Q1A ke R. Kemudian membaca A untuk transisi Q1A sama dengan Q1AR. Nah, selanjutnya membaca A lagi untuk transisi Q1A di mana Q1AR. Nah, yang terakhir kita membaca A dengan transisi Q1A. Sini kan tadi, kemudian Q1AR. Nah, head ini menunjukkan B, tetapi dihilangkan atau dicoret karena bagian pita ini belum ditulis, dianggap B. Nah, kemudian membaca yang B tadi dibaca Q1B yang dicoret sama dengan Q2BL. Kenapa L? Karena bergerak ke kiri, maka Q2-nya di A. Nah, karena berakhir di Q2, maka stringnya itu seperti yang di pita tadi dengan A, B, B, A yang diterima. Nah, dari situ kita dapat mendeskripsi seketika pada mesin Turingnya. Tadi kan Q1 yang diminta A, B, B, A. Dengan Q1A, B, B, A, dan Q1
A, B, B, A, A. Kan pertama membaca A, kemudian baca B, kemudian baca B, kemudian membaca A, Q1-nya membaca A, kemudian di sini Q1-nya membentuk B tetapi dicoret, dan Q2-nya di sini balik lagi ke arah kiri sehingga membaca A, B, B, A, A. Dan ini diterima. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.